Uh, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 pada hari ini akan mempresentasikan materi tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Sebelumnya, kami dari kelompok 5 terdiri dari saya, Abdullah Masufli, ada Kak Aulia Febian, ada Kak Lasi Fitri Lesari, ada Meisa Indrianti, dan Kak Revi Putri Kamilia. Oke. Jadi sebenarnya apa sih itu filsafat Pancasila? Kita bedah satu persatu dulu. Untuk filsafat sendiri itu dapat diartikan sebagai studi tentang hakikat, realitas, dan keberadaan, soal apa yang mungkin diketahui, serta perilaku yang benar atau salah. Filsafat berasal dari kata Yunani, yaitu filosofia, yang artinya mencintai kebijaksanaan. Menurut W.J. Purwadarminta, filsafat merupakan pengetahuan dan penyelidikan tentang akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas, hukum, dan sebagainya, daripada segala hal yang ada dalam alam semesta ataupun mengetahui kebenaran dan arti adanya sesuatu. Nah, sedangkan filsafat Pancasila itu sendiri mengandung pengertian sebagai pandangan, nilai, dan pemikiran yang menjadi substansi dan isi pembentukan ideologi Pancasila itu tersebut. Filsafat Pancasila didefinisikan sebagai refleksi kritis dan rasional tentang Pancasila sebagai dasar negara dan kenyataan budaya bangsa yang bertujuan untuk mendapatkan pokok pengertian yang mendasar dan menyeluruh. Pancasila dapat dikatakan sebagai filsafat karena Pancasila merupakan permenungan jiwa yang terdalam yang dilakukan oleh the founding father kita, yang dituangkan dalam suatu sistem pemerintahan Indonesia, menurut Ruslan Abdul Ghani. Filsafat Pancasila merupakan pengetahuan dan pengertian dari alam, yaitu tentang hakikat dari Pancasila, menurut Noto Nagoro. Selanjutnya ada Pancasila sebagai sistem. Kita bedah lagi. Sistem itu, pengertian dari sistem itu adalah sebuah kesatuan yang ciri-ciri dari sebuah sistem adalah suatu kesatuan bagian-bagian, unsur, elemen, atau komponen. Yang kedua, bagian-bagian tersebut mempunyai fungsi sendiri-sendiri, saling berhubungan dan ketergantungan satu sama lain. Keseluruhannya dimaksudkan untuk mencapai tujuan tertentu atau tujuan dari sistem itu tujuan dari dibentuknya sistem tersebut terjadi dalam suatu lingkungan yang kompleks, menurut Shor dan Voigt. Yang selanjutnya adalah Pancasila tersebut sebagai suatu sistem. Pancasila dijadikan sebuah kesatuan bagian-bagian, yaitu sila-sila yang terdapat pada Pancasila. Tiap sila Pancasila mempunyai fungsi sendiri-sendiri. Nah, selanjutnya, tiap sila Pancasila tidak dapat berdiri sendiri dan tidak saling bertentangan. Dan terakhir, keseluruhan sila Pancasila merupakan suatu kesatuan yang sistematis. Untuk selanjutnya akan dipaparkan oleh Kak Lasi. Kak Lasi, persilakan. Selanjutnya ada Pancasila yang dikatakan sebagai sistem filsafat. Nah, di sini itu kan ada Pancasila dikatakan sebagai sistem filsafat pada sidang BPUPKI 1 Januari 1945, Soekarno memberikan judul pidatonya dengan nama filosofis.
grow like daripada Indonesia merdeka. Pidatonya itu berisi tentang paduka Tuan Ketua yang mulia. Saya mengerti apa yang Ketua kehendaki. Paduka Tuan Ketua meminta dasar, minta filosofi, grow like, atau jika kita boleh memakai perkataan yang muluk-muluk, paduka Tuan Ketua yang mulia minta suatu well touch. Menurut Norbeckri menjelaskan bahwa Pancasila sebagai sistem filsafat yang merupakan hasil perenungan yang di dalam para tokoh kenegaraan Indonesia. Hasil perenungan itu yang dimaksudnya itu adalah merumuskan dasar negara yang akan merdeka. Yang dimana hasil dari perenungan ini merupakan suatu sistem filsafat karena telah memenuhi ciri-ciri berpikirnya kefilsafatan, yang dimana ciri-cirinya itu ada sistem filsafat. Yang pertama, sistem filsafat harus bersifat koheren. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar. Yang keempat, sistem filsafat bersifat spekulatif. Di mana yang pertama itu sistem filsafat harus bersifat koheren, yang artinya berhubungan satu sama lain secara runtut, tidak mengandung pernyataan yang saling bertentangan di dalamnya. Pancasila sebagai sistem filsafat, bagian-bagian ini tidak saling bertentangan, meskipun berbeda, bahkan saling melengkapi, dan tiap bagiannya mempunyai fungsi dan kedudukan yang tersendiri. Yang kedua, sistem filsafat harus bersifat menyeluruh, yang artinya mencakup segala hal dan gejala yang terdapat dalam kehidupan manusia, di mana Pancasila sebagai filsafat hidup bangsa merupakan suatu pola yang dapat mewadahi semua kehidupan dan dinamika masyarakat di Indonesia. Yang ketiga, sistem filsafat harus bersifat mendasar, yang artinya suatu bentuk perenungan mendalam yang sampai ke inti mutlak permasalahan sehingga menemukan aspek yang sangat fundamental. Pancasila sebagai sistem filsafat yang dirumuskan berdasarkan inti mutlak tata kehidupan manusia menghadapi diri sendiri, sama manusia, dan Tuhan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Yang keempat, ada sistem filsafat bersifat spekulatif, yang dimana artinya buah pikir hasil perenungan sebagai peranggapan yang menjadi titik awal menjadi pola dasar berdasarkan penalaran logis serta pangkal tolak pemikiran tentang sesuatu. Pancasila sebagai dasar negara pada permulaannya merupakan sebuah pikir dari tokoh-tokoh kenegaraan sebagai suatu pola dasar yang dibuktikan kebenarannya melalui suatu diskusi dan dialog panjang yang ada dalam sidang BPUPKI hingga pengesahan sidang PPKI. Lalu ada Pancasila sebagai di sini juga Pancasila itu merupakan dasar politik yang mengatur dan mengarahkan segala kegiatan yang berkaitan dalam kehidupan kenegaraan seperti perundang-undangan, pemerintahan, perekonomian nasional, kehidupan berbangsa, hubungan warga negara dan hubungan antar sama warga negara, serta usaha untuk menciptakan kesejahteraan bersama. Yang dimana Pancasila menjadi operasional dalam penentuan kebijakan dalam bidang-bidang tertentu, dan dalamnya ada ciri-ciri sistem filsafat Pancasila. Yang dimana itu tersusun ada dua. Yang pertama, ada sila-sila Pancasila yang merupakan satu kesatuan sistem yang bulat dan utuh. Dengan kata lain, apabila tidak bulat dan utuh, atau suatu sila dengan sila lainnya terpisah, maka itu bukan Pancasila. Yang kedua, ada susunan Pancasila dengan suatu sistem yang bulat dan utuh. Itu dapat digambarkan sebagai berikut, yang dimana itu ada di sebelah ini. Yang pertama, itu ada sila 1 yang meliputi mendasar dan menjiwai sila 2, 3, 4, dan 5, di mana terdapat poinnya itu sila 2 diliputi didasari dijiwai oleh sila 1 dan mendasari dan menjiwai sila 3, 4, dan 5. Poin keduanya ada sila 3 yang diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, dan mendasari serta menjiwai sila 4 dan 5. Poin ketiganya itu ada sila keempat yang meliputi didasari dijiwai sila 1, 2, 3 dan mendasari serta menjiwai sila kelima, dan poin terakhirnya itu ada sila kelima yang diliputi didasari dijiwai sila 1, 2, 3, 4. Lalu ada inti sila dari Pancasila yang meliputi yang pertama itu ada Tuhan,
yang kedua ada manusia, yang ketiga ada satu, yang keempat ada rakyat, yang kelima ada adil. Di mana yang pertama Tuhan itu sebagai kuasa prima, yang kedua manusia sebagai makhluk individu dan makhluk sosial, yang ketiga sebagai satu yaitu kesatuan memiliki kepribadian sendiri, yang keempat ada rakyat yaitu merupakan unsur mutlak negara yang harus bekerja sama dan gotong royong, serta yang kelima ada adil yang memiliki keadilan kepada diri sendiri dan orang lain yang menjadi haknya. Yang dimana Pancasila sebagai filsafat itu mengungkapkan bahwa konsep kebenaran Pancasila yang bukan saja ditunjukkan pada bangsa Indonesia, melainkan juga sebagai manusia pada umumnya. Wawasan filsafat ini meliputi bidang aspek penyelidikan ontologi, epistemologi, dan aksiologi, yang dimana ketiga bidang tersebut dianggap mencakup kesemestaan. Selanjutnya akan dipaparkan oleh Paul. Suara saya masuk nggak? Ya, masuk. Oke. Baik, saya di sini akan menjelaskan tentang urgensi Pancasila sebagai sistem filsafat. Bisa next. Manusia memerlukan filsafat dengan beberapa alasan. Yang pertama, manusia telah memperoleh kekuatan baru yang besar dalam sains dan teknologi yang telah mengembangkan macam-macam teknik untuk memperoleh ketentraman atau security dan kenikmatan atau comfort. Kedua, filsafat melalui kerjasama dengan disiplin ilmu lain memainkan peran yang sangat penting untuk membimbing manusia kepada keinginan-keinginan dan aspirasi mereka. Pancasila sebagai dasar falsafah negara Indonesia yang harus diketahui oleh seluruh warga Indonesia agar menghormati, menghargai, menjaga, dan menjalankan apa-apa yang telah dilakukan oleh para pahlawan, khususnya pahlawan proklamasi yang telah berjuang untuk kemerdekaan negara Indonesia ini. Urgensi Pancasila dalam sistem filsafat atau filsafat Pancasila artinya refleksi filosofis mengenai Pancasila sebagai dasar negara. Bisa next. Nah, Sastra Prateja menjelaskan makna filsafat Pancasila sebagai berikut. Yang pertama, agar dapat memberikan pertanggungjawaban rasional dan mendasar mengenai sila-sila dalam Pancasila sebagai prinsip-prinsip politik. Meletakkan Pancasila sebagai sistem filsafat dapat memulihkan harga diri bangsa Indonesia sebagai bangsa yang merdeka dalam politik, yuridis, dan juga merdeka dalam mengemukakan ide-ide pemikiran untuk kemajuan bangsa, baik secara material maupun spiritual. Yang kedua, agar dapat dijabarkan lebih lanjut sehingga menjadi operasional dalam bidang-bidang yang menyangkut hidup bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat membangun alam pemikiran yang berakar dari nilai-nilai Pancasila, yang berakar dari nilai-nilai budaya bangsa Indonesia sendiri sehingga mampu dalam menghadapi berbagai ideologi dunia. Bisa next. Yang ketiga, agar dapat membukakan dialog dengan berbagai perspektif baru dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi dasar pijakan untuk menghadapi tantangan-tantangan globalisme atau globalisasi yang dapat melunturkan semangat kebangsaan dan melemahkan sendi-sendi perekonomian yang berorientasi pada kesejahteraan masyarakat.
atau rakyat banyak. Yang keempat, agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan bernegara, berbangsa, dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Pancasila sebagai sistem filsafat dapat menjadi way of life, sekaligus way of thinking bangsa Indonesia untuk menjaga keseimbangan dan konsistensi antara tindakan dan pemikiran. Bahaya yang ditimbulkan kehidupan modern dewasa ini adalah ketidakseimbangan antara cara bertindak dan cara berpikir, sehingga menimbulkan kerusakan lingkungan dan mental dari suatu bangsa. Agar dapat menjadi kerangka evaluasi terhadap segala kegiatan yang bersangkut paut dengan kehidupan berbangsa dan bernegara dan bermasyarakat, serta memberikan perspektif pemecahan terhadap permasalahan nasional. Bisa next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Meisya. Baik, di sini saya akan menjelaskan alasan diperlukannya kajian Pancasila sebagai sistem filsafat. Next. Nah, materi ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama, filsafat Pancasila sebagai genetivus objektivus dan genetivus subjektivus. Pancasila sebagai genetivus objektivus artinya nilai-nilai Pancasila dijadikan sebagai objek yang dicari landasan filosofinya berdasarkan sistem-sistem dan cabang-cabang filsafat yang berkembang di Barat. Sementara itu, Pancasila sebagai genetivus subjektivus artinya nilai-nilai Pancasila digunakan untuk mengkritisi berbagai aliran filsafat yang berkembang, baik untuk menemukan hal-hal yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, maupun untuk melihat nilai-nilai yang tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila. Next. Poin yang kedua yaitu landasan ontologis filsafat Pancasila, yaitu sebuah pemikiran filosofis atas hakikat dan sila-sila Pancasila sebagai dasar filosofis negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman atas hakikat sila-sila Pancasila itu diperlukan sebagai bentuk pengakuan atas modus, itu merupakan pengakuan atas kebebasan beragama, saling menghormati dan bersifat toleran, serta menciptakan kondisi agar hak kebebasan. Yang kedua, prinsip kemanusiaan yang adil dan beradab, yaitu mengakui bahwa setiap orang memiliki martabat yang sama. Setiap orang harus diperlakukan adil sebagai manusia yang menjadi dasar bagi pelaksanaan hak asasi manusia. Yang ketiga, prinsip persatuan. Prinsip ini mengandung konsep nasionalisme politik yang menyatakan bahwa perbedaan budaya, etnis, bahasa, dan agama tidak menghambat atau mengurangi partisipasi perwujudan sebagai warga negara kebangsaan. Yang keempat, prinsip kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, yaitu mengandung makna bahwa sistem demokrasi diusahakan ditempuh melalui proses musyawarah demi tercapainya mufakat untuk menghindari dikotomi mayoritas dan minoritas. Dan yang terakhir adalah prinsip keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, sebagaimana yang dikemukakan oleh Soekarno, yaitu didasarkan pada prinsip tidak adanya kemiskinan dalam negara Indonesia merdeka, atau dengan kata lain rakyat Indonesia hidup dalam kesejahteraan. Pemaparan berikutnya akan dijelaskan oleh Kak Revi. Untuk Kak Revi dipersilakan. Baik, selanjutnya ini ada landasan epistemologis. Epistemologi sendiri ini dapat didefinisikan sebagai cabang filsafat yang metode dan sahnya ilmu pengetahuan. Nilai Pancasila, landasan epistemologis filsafat Pancasila.
Nilai Pancasila yang digali dari pengalaman empiris bangsa Indonesia sehingga menjadi sebuah pandangan yang komprehensif tentang kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Nah, berikut ada penjabaran sila Pancasila secara epistemologis. Yang pertama, pada sila ketuhanan Yang Maha Esa digali dari pengalaman kehidupan beragama bangsa Indonesia sejak dulu sampai sekarang. Yang kedua, sila kemanusiaan yang adil dan beradab digali dari pengalaman atas kesadaran masyarakat yang ditindas oleh penjajahan selama berabad-abad. Selanjutnya, yang ketiga, sila persatuan Indonesia digali dari pengalaman atas kesadaran bahwa keterpecahbelahan yang dilakukan penjajah kolonialisme Belanda melalui politik divide at impera menimbulkan konflik antar masyarakat Indonesia. Sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan atau perwakilan digali dari budaya bangsa Indonesia yang sudah mengenal secara turun-temurun pengambilan keputusan berdasarkan semangat musyawarah untuk mufakat. Selanjutnya, yang kelima, sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia digali dari prinsip-prinsip yang berkembang dalam masyarakat Indonesia yang tercermin dalam sikap gotong royong. Lalu selanjutnya adalah landasan aksiologis, di mana aksiologis ini merupakan cabang filsafat ilmu yang mempertanyakan bagaimana manusia menggunakan ilmunya. Jadi yang ingin dicapai oleh aksiologi adalah hakikat dan manfaat yang terdapat dalam suatu pengetahuan. Jadi landasan aksiologis Pancasila yaitu nilai atau kualitas yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Sila pertama mengandung kualitas monoteis, spiritual, kekudusan, dan sakral. Kemudian sila yang kedua, sila kemanusiaan, mengandung nilai martabat, harga diri, kebebasan, dan tanggung jawab. Yang ketiga, sila persatuan mengandung nilai solidaritas dan kesetiakawanan. Yang keempat, sila keempat mengandung nilai demokrasi, musyawarah, mufakat, dan berjiwa besar. Dan sila yang kelima, sila keadilan mengandung nilai kepedulian dan gotong royong. Ya, itu aja yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Jika ada pertanyaan, bisa ditanyakan melalui platform Google Classroom. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.